di sektor pertambangan dalam perspektif hukum administrasi negara. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, diskusi kita akan kita mulai pada pukul 15.30. Sebelum itu kita akan menunggu terlebih dahulu ke materi kita pada sore hari ini, yakni Bapak Muhammad Rian Bakri. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman sekalian yang telah hadir di room Zoom. Dan masih banyak teman-teman yang menunggu. Jadi untuk kiranya nanti teman-teman memperhatikan jalannya diskusi ini dengan seksama, karena materi yang kita angkat pada sore hari ini sangat menarik sekali terkait dengan pembagian urusan pusat, kewenangan pusat dan daerah dalam sektor pertambangan. Teman-teman sekalian, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan rutin mengadakan diskusi dan juga pelatihan-pelatihan. Jadi untuk lebih jelasnya pantau terus website kami dan juga media sosial kami. Di sana banyak info menarik terkait diskusi-diskusi terkait dengan sektor energi dan pertambangan. Jika teman-teman tertarik untuk memperdalam keilmuan mengenai hukum energi dan pertambangan, teman-teman bisa ikuti terus dan pantau website kami dan juga media sosial kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini, kita Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pusat mengadakan diskusi virtual dengan tema pembagian kewenangan pusat dan daerah di sektor pertambangan minerba dalam perspektif hukum administrasi negara. Diskusi kita sangat menarik teman-teman sekalian, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak menyita perhatian, karena selain serat dengan kepentingan politik juga terkait dengan kewenangan daerah yang terkesan dikebiri mengenai pengelolaan pertambangan minerba yang bersifat sentralistik. Untuk itu pada sore hari ini spesial hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Muhammad Rian Bakri, SHMH. Sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau juga merupakan salah satu dosen pada Sekolah Pascasarjana YRC, dan beliau juga sebagai peneliti senior di Collegium Juris Institute. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk mengakhiri rasa penasaran kita terkait pembagian kewenangan pusat dan daerah di sektor minerba, mari bersama-sama kita perhatikan penyampaian materi dari Bapak Dr. Rian Bakri, SMH. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat saya kepada abang kita, Bang Bisman Bakhtiar. Agak spesial ini beliau ini mengundangnya ini. Terima kasih. Mengundang setelah agak berdebat ini ya Bang ya, Bang Bisman ya. Jadi terima kasih kepada pusat, kepada moderator dan juga kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Mari kita berdialektika, mari kita berdiskusi, tetapi dalam konteks tetap secara rasional untuk menemukan apakah ada Pandora box yang belum terbuka, ataukah memang selama ini dialektika antara pusat dan daerah itu ada yang terputus ya, atau jangan-jangan sudah benar tapi ingin diputus. Nah itu jadi menarik ya. Pak moderator agak canggih nih, saya mau share sendiri nggak apa-apa ya materinya. Oke, sudah kelihatan semua ya materinya ya. Ya, Pak moderator sudah clear materinya? Oke. Sudah Pak. Ya, hari ini tentu yang ingin kita diskusikan adalah terkait dengan hubungan kewenangan pusat dan daerah, ya,
di sektor pertambangan minerba dalam perspektif hukum administrasi negara. Ya. Oke. Pertama, agak susah ya. Pertama, saya ingin masuk ke hukum administrasi negara ya. Menurut Peter Kane dalam Administrative Law 2011, administrative law is a part of the legal framework for public administration in terms of the traditional tripartite division of public function into legislative, executive, and judicial. Administrative law focuses primarily but certainly not exclusively on the executive function. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa administrasi negara itu adalah legal framework-nya, adalah rangka hukumnya ya. Malah saya lebih melihat hukum administrasi negara itu adalah sebagai bentuk dialektika antara pemerintah terhadap yang diperintah, ya, penguasa dan rakyatnya. Jadi kalau hubungan penguasa dengan rakyat itu tidak harmonis, maka tentu yang salah itu ada di hukum administrasinya, itu hukum administrasi negara. Ya, di sini ada pendapat Rene Serden dan Franz Stroing mengatakan bahwa terkait dengan state and citizen ada yang penting yang jadi yang kunci kita hari ini. Hukum administrasi negara itu selain memberikan legal protection, ya, juga legal power. Ya, terakhir legal instrument. Dalam hal apa? Tentu hukum administrasi negara memberikan perlindungan. Administrative law form the legal protection, possibly complaining, appeal, and access to court against administrative action. Jadi hukum administrasi negara tidak hanya melindungi ya aparatur pejabat, tetapi juga melindungi rakyat itu sendiri, tindakan pejabat itu dalam hal publik ya. Selanjutnya legal power. The administration has the power to affect the legal position of and to direct and organize social relation in all manner of area. Bayangkan ketika seorang penguasa ya tidak diatur sedemikian dengan legal powernya, tentu daya laku kepada kita masyarakat yang terdampak itu akan merugikan kita, hak kita ya. Jadi hukum administrasi negara itu terkait dengan legal power. Selanjutnya ada legal instrument. One of the major instrument ya available to the administration is the legal concept of basic ya. Ada keputusan. The Judicial Act governed by public law which creates the right and duty and in a concrete situation. Jadi terkait dengan hiruk pikuk persoalan kita pada hari ini ya, terkait dengan mineral dan tambang ya, maka tentu jika payungnya, jika dasarnya ya, sebagai legal instrument ada persoalan masalah, ada dasar sebagai legal, maka legal instrument pun akan bermasalah. Putusan-putusan perizinan yang lahir dari dasar yang tidak clear itu tentu akan pada adanya hak yang dilanggar ataupun kepentingan masyarakat yang terlanggar. Oke. Nah, saya ingin sedikit ya mengajak ya kita semua untuk melihat paradigma dulu hubungan pemerintah pada daerah. Jadi kadang mesra, kadang agak kurang mesra ya. Dalam arti benchmarking kedekatan pembagian kekuasaannya. Ada distribution of power, ada division of power ya. Kita artikan saja ada kewenangan yang dibagi. Ada 3 rezim ya, undang-undang pemerintahan daerah dari undang-undang tahun 1967, dari pertambangan ya, undang-undang 11 tahun 67, rezim undang-undang 4 tahun 2009 sampai terakhir ini rezim undang-undang 3 tahun 2020. Ya. Tentu terkait dengan mineral dan tambang pertambangan ini tidak lepas dari bagaimana hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat daerah itu tentu diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sudah sebelum Undang-Undang 5 tahun 74, Undang-Undang 22 tahun 99, Undang-Undang 32 tahun 2004, Undang-Undang 23 tahun 2014 yang saya sarikan bahwa ternyata ada karakteristik yang masing-masing itu khas ya. Karakteristik sentralistis pada Undang-Undang 74, karakteristik desentralis terlalu otonom ya pada Undang-Undang 22 tahun 99, karakter balancing pada 32 2004 dan akhirnya 23 2014 yang
pada saat diatur ya, disahkan, banyak polemik yang terkait dengan bagaimana posisi itu. Jadi mau tidak mau mencabut peran serta daerah terkait dengan perizinan. Ya, itu kita anggap sebagai, kita mengatakan bahwa itu termasuk sentralistis. Ya. Tentu secara hukum administrasi negara, ya ada Undang-Undang 5 strukturasi model ultra vires doktrin, sampai terakhir itu sekarang kita lokal demokrasi dan struktural efisien, tetapi lebih kepada ultra vires doktrin. Okay. Nah, sebelum masuk ke hal-hal yang sifatnya faktual, saya ingin ajak teman-teman semua untuk berdiskusi secara konseptual. Ya. Pertama, pola pusat daerah itu sambelnya mana ada sentralisasi. Oh ini. Ya. Ada dikit amat. Ya. Ya agak ada sambel ini, pusat daerah ada urusan sambel ini ya. Jadi pendekatan secara konsep itu bahwa sentralisasi itu ya, pertama pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hierarki organisasi pemerintahan negara. Kedua, implementasi kebijakan biasanya dilaksanakan oleh aparatur puncak atau pusat dari organisasi tersebut. Selanjutnya ketiga, tujuan dari sentralisasi adalah untuk menjamin keseragaman kebijakan dan implementasi dari sudut kebijakan. Sedangkan dekonsentrasi ya secara konsep pembentukan kebijakan berlangsung di pusat hierarki organisasi pemerintahan negara. Kedua, implementasi dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebut secara kewilayahan. Ketiga, aparatur pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut memperoleh pelimpahan wewenang dari pemerintah selaku pembentuk kebijakan. Keempat, hubungan kerja antara pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah intraorganisasi. Ini pendapat dari Dr. Harsanto, guru saya. Sedangkan untuk desentralisasi, pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh aparatur daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Nah, yang khas ketiga, tujuan desentralisasi adalah akan keanekaragaman. Ada pendapat mengatakan bahwa desentralisasi diciptakan untuk mendekatkan secara batin ya pemimpin dengan rakyatnya. Rakyatnya siapa yang paling terluar itu. Selanjutnya keempat, bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, ya, mengatur dan melaksanakan kebijakan. Kalau dalam hukum administrasi negara itu adalah policy making dan policy implementing tuh. Kalau dalam hukum administrasi negara, desentralisasi memungkinkan kita untuk policy making dengan policy implementing. Selanjutnya ada tugas pembantuan atau dalam bahasa umumnya itu co-administration atau co-government, ya, yaitu kebijakan makro bersumber ya berlangsung di puncak hierarki organisasi, tentu pusat ya. Sedangkan kebijakan mikro dilaksanakan oleh daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Selanjutnya implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan secara otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Oke, ini kan secara konsep. Nah, kita berbicara pada konteks Undang-Undang 23 atau 2014. Tentu sentralisasi adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat pada pasal 9 ayat 2. Selanjutnya, dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi pusat kepada gubernur, disebutkan gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pada pasal 1 angka 9. Selanjutnya terkait dengan desentralisasi pasal 1 ayat angka 8, penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom, ya. Nah, di sini disebutkan secara jelas berdasarkan asas otonom. Sedangkan kalau untuk tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pasal 1 angka 11. Secara tematik gambar tentu kita berbicara urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
Urusan pemerintahan itu dibagi 3, absolut, konkuren, umum. Ya, Anda bisa semua baca di Undang-Undang 23 2018. Urusan konkuren dibagi lagi menjadi pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan pilihan, ya, wajib itu dibagi lagi menjadi wajib pelayanan dasar dan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Setelah kita berdiskusi, saya menjelaskan terkait dengan pemerintahan daerah, bagaimana pola hubungannya, maka saya ingin lebih mendalam terkait dengan tentang wewenang. Pertama, ya, dalam hukum positif kita mengenal wewenang antara lain dalam pasal 1/6, pasal 53 ayat 2 huruf C Undang-Undang 5 tahun 86, Petun, pasal 1 angka 5 Undang-Undang 30 2014 administrasi pemerintahan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Pasal 1/6 juga, pasal 53 ayat 2 Undang-Undang C Undang-Undang 5 tahun 86, ya. Sedangkan untuk wewenang itu sendiri adalah bevoegdheid, yaitu dalam istilah bahasa Belanda untuk kompetensi, artinya authority dalam bahasa Inggris. Digunakan dalam konsep hukum publik. Nah, konsep wewenang, ya, sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang setidaknya terdiri atas 3 komponen: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Terkait dengan pengaruh, penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Sedangkan dasar hukum, wewenang itu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya dan komponennya. Ini nanti konsep wewenang ini kita akan uji dengan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya 3 konformitas hukum, yaitu mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum untuk semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Sedangkan ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan pemerintah, tetapi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi cara memperoleh wewenang itu, anak hukum administrasi negara pasti paham, ya. Ada atribusi, delegasi, dan mandat. Secara konsep, ya ini yang ini dalam TOR yang diberikan kepada saya itu ada diskusi, ya, Bang Bisman, ya, terkait dengan konsep delegasi, atribusi, dan mandat ataupun hal lainnya. Nanti kita akan kaitan. Pertama saya akan jelaskan dulu terkait dengan atribusi. Atribusi itu, ya, saya secara konsep sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan dan merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti material. Ya, wewenang atribusi itu merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang. Sedangkan menurut atribusi dalam Undang-Undang AP, ya, 30 tahun 2014, atribusi adalah pemberian kewenangan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, dan atau undang-undang. Sedangkan pasal 12 dinyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui atribusi apabila 1. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atau undang-undang, merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. Saya skip yang lainnya. Oke. Sekarang masuk ke delegasi. Delegasi itu adalah penyerahan wewenang menurut Tenberge, ya, wewenang untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintahan, ya, pemerintah, pejabat administrasi negara kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut, ya. Pemberi atau pelimpah wewenang adalah delegas dan menerima disebut delegataris. Ciri delegasi menurut Muhammad Fadli dalam disertasi dikatakan bahwa sudah terjadi pengalihan atau pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintah yang berwenang pada organ lain. Ya. Kedua, wewenang yang dialihkan harus dinormalkan secara eksplisit, tertentu dan ya. Selanjutnya tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi, delegataris. Lanjut, pemberi delegasi, delegan
bisa menggunakan wewenang itu lagi. Selanjutnya harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Jika ingin ditarik, maka delegan harus ya mengeluarkan peraturan yang sama. Nah, ada 5 konsep, kunci konsep terhadap delegasi. Pertama, delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Selanjutnya, delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, delegasi tidak kepada bawahan. Saya ulang, delegasi tidak kepada bawahan. Artinya, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan delegasi. Menarik ini, pendapat Prof. Hajon ini. Keempat, kewajiban memberi keterangan. Intinya penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, artinya delegan berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang itu. Jadi yang memberikan itu boleh meminta penjelasan. Ya. Selanjutnya peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi petunjuk tentang pengaturan penggunaan wewenang tersebut. Nah, catatan penting ya, delegasi tidak dilakukan terhadap bawahan. Oleh sebab itu dalam kepustakaan digunakan istilah dekonsentrasi, yaitu terjadinya pemberian wewenang dalam hubungan kepada bawah. Jadi bukan delegasi kalau dalam satu vertikal hubungan vertikal, maka menjadi dekonsentrasi. Ini dari Prof. Hajon. Selanjutnya dekonsentrasi diartikan sebagai delegasi, tapi sebagai atribusi kewenangan kepada para pegawai bawahan atau intern hierarkis. Saya ulang, dekonsentrasi diartikan sebagai atribusi wewenang, bukan delegasi wewenang. Dekonsentrasi diartikan sebagai atribusi wewenang kepada pegawai bawahan atau struktur vertikal, intern hierarkis. Tetapi ada syaratnya. Tujuan diadakan dekonsentrasi adanya sejumlah besar permohonan keputusan dan kebutuhannya kalian khusus dalam pembuatan keputusan, atau kebutuhan akan penegakan hukum dan pengawasan, atau kebutuhan koordinasi. Sedangkan delegasi menurut Undang-Undang AP 30 tahun 2015 ya, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Ya, pasal 13 tetap sama dengan teori tadi, pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Badan dan atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui delegasi apabila diberikan oleh badan pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Kedua, dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah. Ketiga, merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Oke, ini 3, saya skip. Sekarang kita berbicara mandat, merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama penjabatan administrasi negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tetap ada pemberi mandat. Mandat tidak memerlukan ketentuan, ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini agak berbeda dengan nanti diatur dalam Undang-Undang AP. Karena di Undang-Undang AP mandat pun harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Tetapi secara konsep, mandat tidak memerlukan ketentuan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat merupakan hal rutinitas dalam hubungan intern hierarkis, ya, organisasi pemerintahan. Oke, ini pengertian mandat dalam Undang-Undang AP tahun 30 tahun 2014, ya. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ya, badan atau pejabat pemerintahan memperoleh ditugaskan ya oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Sama. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas. Saya lewat ya. Oke. Saya masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya.
Pasal 4 ini adalah poin yang diberikan kepada saya oleh Pusep ya. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang bahwa penguasa mineral dan batu bara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ini yang agak bikin deg-degan ini. Kedua, pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, pemerintah pusat dapat mendelegasikan. Nah, ini dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Delegasikah atau dekonsentrasi atau desentralisasi. Ya. Pasal 3 ayat angka 37 ya, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tentunya desentralisasi. Jadi poin-poinnya yaitu pertama itu ya ini atributif ini. Bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap penguasaan mineral dan batu bara tentu atributif ini. Yang lebih kepada karakteristik sentralis. Sedangkan untuk yang pasal 35 ayat 4 ya, apakah ini delegasi ya? Tentu menjadi nanti akan diskusi menarik ini kita ya. Dan pasal terkait dengan pasal 3 angka 37 ya, ini tentu sudah desentralisasi. Nah, yang menjadi menarik itu adalah apakah ya diserahkan atau didelegasikan. Biasanya dalam undang-undang itu urusan pemerintah diserahkan ya. Ini disebutkan langsung didelegasikan. Jadi ini bisa menjadi diskusi yang menarik juga kita. Ya, ya saya kira itu dari saya untuk memancing diskusi kita hari ini. Semoga ada hal yang ya silakan Bang.